Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuria Drawati, NIM 2222111090. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan obat tradisional yang tepat sasaran guna memenuhi tugas bisnis kefarmasian. Pendahuluan. PT Agaricus Indomakmur atau Asimas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan, obat tradisional, dan kosmetik yang telah mendapatkan izin dan sertifikat dari Kementerian Kesehatan dan BPOM. Seluruh proses produksi bertahap dan terkontrol, serta didukung oleh peralatan modern, serta sumber daya manusia yang terlatih, kompeten, dan terampil di bidangnya. Fasilitas di Asimas, yaitu sarana dan manajemen produksi PT Asimas, juga telah memenuhi standar CPOTP, ISO 9001-2008, dan HACCP. Produk yang bisa dikembangkan di PT Asimas yaitu yang pertama, suplemen atau obat herbal, seperti tablet, ekstrak powder dan formulasi, kapsul, ekstrak powder dan formulasi, serta saset. Yang kedua yaitu pangan fungsional, seperti teh celup, powder, sirup atau liquid. Yang ketiga yaitu kosmetik, meliputi krim, masker, serum, lotion, dan lain-lain. Pendahuluan dan latar belakang dari PT Asimas yaitu era saat ini merupakan era digital 4, di mana potensi market semakin besar dan membuat distribusi pemasaran. Dengan adanya media sosial saat ini, branding owner dapat langsung terhubung dengan pelanggan sehingga memotong margin distribusi yang besar. Hal ini menjadi potensi yang baik untuk pengembangan dan pemasaran produk herbal karena masyarakat selalu membutuhkan solusi untuk permasalahan kesehatan. Tantangannya yaitu banyak produk ilegal yang dipasarkan, tahapan panjang dalam scale up produk dan perizinan, banyak sekali penelitian di kampus yang belum dikembangkan, baik menjadi produk, edukasi yang kurang, ilmiah atau minimnya bukti klinis pada produk. Pangsa pasar obat tradisional di Indonesia yaitu omset produk obat tradisional di pasar global sekitar 138,350 miliar dolar Amerika Serikat dan proyeksinya 5 tahun ke depan yaitu sekitar 218,940 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2026 dan perkiraan pertumbuhan 6,7 per tahun. Tahapan pengembangan bahan alam. Bahan alam berpotensi dikembangkan menjadi produk yang beraneka ragam, mulai dari pangan fungsional, ekstrak bahan alam, sediaan herbal, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Obat tradisional atau pangan yang diedarkan di Indonesia wajib memiliki izin edar. Investasi dalam industri obat tradisional dan IF membutuhkan investasi yang tidak sedikit sehingga merupakan cara tercepat untuk memiliki produk dengan formulasi sendiri dan brand sendiri adalah dengan kerjasama produksi. Apoteker atau ahli herbal memiliki potensi dan ilmu yang lebih unggul dalam menilai atau melakukan riset pasar untuk membentuk suatu produk yang unik, tepat guna, dan tepat sasaran. Klasifikasinya yaitu yang pertama adalah klasifikasi produk yang meliputi makanan, minuman atau pangan, obat tradisional, jamu, OHT, fitofarmaka, kosmetik, dan suplemen makanan. Yang kedua yaitu klasifikasi jamu yang meliputi jamu merupakan obat tradisional berbahan alam, warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun untuk kesehatan. Yang kedua yaitu OHT, sediaan obat bahan alam
yang dibuktikan dengan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan baku telah distandarisasi. Yang ketiga yaitu fitofarmaka, merupakan sediaan obat alam yang dibuktikan dengan keamanan dan khasiat secara ilmiah dan uji praklinik dan uji klinik bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Regulasi produk di Indonesia. BPOM akan mengkaji mutu, keamanan, dan khasiat dan klaimnya untuk apa? Apabila hasil diterima, maka akan mendapatkan izin edar sesuai dengan apa yang didaftarkan. Jika suatu produk ditolak dengan alasan keamanan atau mutu tidak sesuai standar dari BPOM, maka izin edar tidak dikeluarkan. Tahapan kunci dalam hilirisasi produk herbal. Yang pertama yaitu praformulasi, yang meliputi menentukan dosis efektif, pengumpulan jurnal ilmiah, riset dan khasiat bagaimana serta data empiris suatu bahan. Yang kedua yaitu formulasi, menentukan bentuk sediaan, meningkatkan data empiris, mencari adjuvan bahan tambahan yang tepat, menyesuaikan dengan standar mutu produk jadi BPOM, dan menyesuaikan dengan fasilitas produksi. Yang ketiga yaitu desain dan stabilitas tes, meliputi desain yang tepat, mempertimbangkan stabilitas produk, mempertimbangkan konsep market dan kompetitor, variasi isi, mempertimbangkan konsumsi minimal 1 bulan. Yang keempat yaitu validasi proses, yang meliputi membuat pilot plan produksi, uji kualitas produk jadi sesuai dengan Perka BPOM, uji produk untuk kebutuhan registrasi. Yang kelima yaitu registrasi, meliputi menyusun dokumen registrasi, membantu evaluasi BPOM. Persyaratan, yaitu yang pertama praregistrasi, yang meliputi master formula, membuat perjanjian kerjasama kontrak, membuat surat menunjukkan produk impor. Yang kedua yaitu registrasi, meliputi sertifikat analisa bahan baku dan kemasan, sertifikat analisa produk jadi, cara pembuatan produk, protokol dan hasil uji stabilitas, rancangan desain kemasan, hasil praregistrasi. Produk obat tradisional risiko rendah, yaitu meliputi komposisi sederhana seperti minyak kayu putih dan minyak telon. Yang kedua yaitu bentuk sediaan, bentuk topikal ataupun oral. Larangan dalam obat tradisional. Yang pertama yaitu dilarang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 7%, mengandung bahan kimia obat, mengandung narkotika dan psikotropika, mengandung bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan, dan mengandung tumbuhan atau hewan yang dilindungi. Yang kedua yaitu bentuk sediaan yang dilarang obat tradisional, meliputi intravaginal, tetes mata, parenteral, dan suppositoria kecuali untuk wasiat. Yang ketiga yaitu dilarang untuk obat tradisional isolat, yaitu isolat picosianin atau spirulina, dan anetol, serta terpineol. Larangan dalam obat tradisional yang pertama yaitu bahan pemanis. Contohnya yaitu batas maksimum natrium sigmalat yaitu 1250 mg per kilogram. Produk dihitung sebagai asam sigmalat. Yang kedua, bahan pengawet. Contohnya adalah batas maksimum natrium benzoat yaitu 2000 mg per kilogram. Produk dihitung sebagai asam benzoat. Yang ketiga, pelarut. Penggunaan pelarut selain etanol dan air harus melampirkan pengujian sisa pelarut yang digunakan pada produk jadi. Yang keempat yaitu pewarna. Batas maksimum yang diizinkan sesuai dengan Perka BPOM nomor 12/2014 tentang persyaratan mutu obat tradisional. Contohnya yaitu batas maksimum penggunaan Ponseo 4R
yaitu 300 mg per kilogram produk. Ketentuan umum pendaftaran bahan pangan olahan yaitu yang pertama, setiap pangan olahan wajib memiliki izin edar. Yang kedua, diterbitkan oleh Kepala BPOM RI. Yang ketiga, dikecualikan pangan olahan yang pertama adalah diproduksi oleh industri rumah tangga. Yang kedua, diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan sampel dalam rangka permohonan pendaftaran, penelitian, dan konsumsi sendiri. Yang ketiga, digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku yang tidak dijual secara langsung pada konsumen akhir. Berikut merupakan pengembangan produk hasil riset di Asimas. Yang pertama yaitu Mediti. Mediti merupakan produk riset dari Profesor Joko Agus yang merupakan dosen dan peneliti di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Mediti merupakan minuman dari teh hijau yang mengandung antioksidan kuat EGCG yang berfungsi sebagai imunomodulator untuk peningkatan imun tubuh dan terapi pasien tumor, kanker, kista, dan miom. Yang kedua yaitu Diabetcol. Diabetcol merupakan penelitian dari Profesor Sukadirman yang merupakan dosen dan peneliti Fakultas Farmasi Universitas Airlangga yang mengandung ekstrak kulit manggis dan ekstrak kulit daun kumis kucing. Ini merupakan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu marketing zaman dahulu. Prinsipnya apabila produk terkenal, maka budget promosi semakin besar. Yang kedua yaitu media digital mengubah cara promosi menjadi tertarget, spesifik, murah, dan terukur. Yang ketiga, target market harus dianalisa dan disurvei untuk menentukan target yang tepat. Yang keempat, media digital merupakan media yang penuh persaingan, produk unggul untuk mempunyai value dan daya saing yang berbeda. Ini merupakan tantangan dalam perencanaan hilirisasi produk. Yang pertama yaitu marketing dan pemasaran. Sebagus apapun produk harus dipasarkan dengan tepat sehingga adanya ketertarikan pada produk. Yang kedua yaitu kualitas dan khasiat. Kualitas dan khasiat ini menjadi bukti penting karena sebagus apapun produk marketing, apabila produk tidak berkualitas, maka brand dan konsumen tidak akan loyal. Yang ketiga yaitu kendala perizinan yang memakan waktu. Diharapkan pada pihak marketer bisa lebih bersabar dan prepare, tidak mengandalkan momentum sesaat saja. Yang keempat yaitu konsep produksi yang cocok dengan segmentasi pasar. Konsep produksi yang cocok dengan segmentasi pasar atau target pasar akan semakin mudah diterima. Riset pasar sangat penting untuk diterima. Yang kelima yaitu memiliki produk dengan nilai keunikan yang tinggi, sehingga dapat menjadi nilai atau keunikan selling proportion yang tepat. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.